Hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan anak dan remaja di tingkat koordinator MAMTA, baik pelayanan anak remaja Biropar Kerom, Biropar Klasis Jayapura, Biropar Klasis Kota Jayapura, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, baik di tingkat sinode maupun klasis, bisa bersama-sama membawa anak-anak remaja koordinator MAMTA untuk kami merayakan Hari Anak Kingmi. Dalam merayakan Hari Anak Kingmi di MAMTA, kegiatan yang dilangsungkan adalah long march, dan setelah itu ada ibadah bersama di halaman kantor Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Tanggal 19 Oktober ditetapkan oleh Sinode sebagai Hari Anak Kingmi Papua karena dalam tahun 2014 sampai 2016 Sinode melihat bahwa ada banyak anak yang mati. Ada laporan-laporan dari daerah bahwa ada banyak anak Kingmi yang sakit dan sampai kehilangan nyawa. Khusus yang ada seperti di Nduga tahun 2015, hampir dalam kurun waktu 1 bulan 42 anak itu menurut data sampai November meninggal di distrik Mbua. Dan tanggal 19 Sinode mendapat laporan itu 19 Oktober. Itu sebabnya dengan kesepakatan bersama bahwa hari ini ditetapkan sebagai Hari Anak Kingmi, dan tahun 2018 bulan Juli ada lagi kematian anak-anak di Tigi Barat, 4 kampung, 27 anak meninggal. Dan itu menurut data provinsi Dinas Kesehatan. Tapi menurut laporan dari Kesehatan Kabupaten ada di 42 anak. Kita juga dikagetkan pada bulan Januari 2018 kejadian luar biasa di Asmat. Anak meninggal dalam jumlah 72 anak. Itu jumlah yang sangat besar. Itu sebabnya kami hari ini anak-anak, pelayanan anak dan remaja khusus anak Kingmi di MAMTA, kami merayakan hari ini. Kami tidak mau supaya anak-anak itu bisa mati dalam jumlah besar. Kami punya harapan hidup. Anak-anak yang akan menjantikan kami orang tua untuk meneruskan kehidupan di tanah Papua ini, untuk menjaga tanah Papua, menjaga gereja. Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin negeri ini. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang istimewa. Itu sebabnya hari ini kami di koordinator MAMTA merayakan hari ini dengan jalan menyampaikan hak-hak hidup dari anak-anak. Kami berharap bukan gereja dan orang tua saja yang bisa terus menjaga, mengurus anak, tapi siapapun orang dewasa, kita sudah bisa untuk mengambil peran penting ini untuk mengurus anak. Kebiasaan kita orang Papua ada pembiaran terhadap anak-anak. Kami tidak mau ke depan orang tua dengan kebiasaan untuk membiarkan anak berjalan dari pagi sampai sore, tidak mengurus anak dengan baik. Karena ini akan merugikan kehidupan di tanah Papua ini. Orang lain akan mengisi kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu gereja, para orang tua tidak mengurus anak dengan baik. Dan puji Tuhan, kalau hari ini di koordinator MAMTA, anak dan remaja Kingmi sudah menyerukan hak-hak hidup mereka. Kami percaya bahwa hari ini lewat momentum 19 Oktober Hari Anak Kingmi, walaupun mungkin sederhana, belum ada banyak hal yang kami buat, tapi hari ini sudah ada satu kegerakan. Pasti ke depan ada satu perubahan. Suara-suara mereka, tulisan-tulisan yang mereka tadi jalan membawa, menuntut hak hidup mereka,
sudah dibaca, sudah dilihat oleh orang lain. Bukan kita saja, tapi ada beberapa orang, ada orang-orang yang jalan, dan pasti akan diteruskan. Dalam dunia roh kami percaya bahwa ketika kami buat hal ini, Tuhan sedang kerja. Bekerja di semua hati umat Tuhan untuk melihat anak. Bahwa anak itu penting, anak istimewa, anak luar biasa. Mereka pemimpin masa depan, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang yang perlu dijaga, dilindungi. Dan puji Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Dari pihak sinode sudah datang, sudah berjanji, orang tua juga berjanji. Harapan kami ke depan, janji yang diucapkan hari ini mewakili orang tua dan gereja untuk siap mengurus anak, itu bisa dipegang dan diimplementasikan di dalam kehidupan pelayanan gereja Kimi dan umat Tuhan yang ada di tanah Papua. Kami berharap lewat pelayanan ini semua umat Tuhan, orang tua gereja Kimi di tanah Papua peduli anak, gereja peduli anak, dan bisa menghasilkan gereja ramah anak, rumah ramah anak. Dan satu harapan kami ketika semua gereja ramah anak, keluarga ramah anak, Papua akan diberkati, Papua akan baik. Karena anak-anak akan dijaga, dilindungi, anak-anak mencapai harapan hidup mereka, anak-anak mencapai cita-cita mereka, dan pasti mereka akan hidup dalam satu keadaan, aturan, dan tata tertib dalam kehidupan yang baik karena mereka merasa berguna di dalam kehidupan. Itu sebabnya hari ini kami sangat bersyukur karena kami sudah melakukan satu kegiatan yang luar biasa untuk menolong anak. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami menyampaikan selamat merayakan Hari Anak Kimi 19 Oktober 2022 kepada seluruh anak dan remaja Kimi di tanah Papua. Kami dengan sorotan tema menangkan anak, selamatkan generasi. Subtema anak istimewa di hadapan Tuhan. Dan untuk itu orang tua gereja ini orang-orang istimewa. Jagalah mereka, lindungi dan perjuangkan hak-hak hidup mereka di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Apa kabar generasi Kimi? Bersama Yesus, saya dahsyat, luar biasa. Kayaknya kurang seru ini. Semua bangkit berdiri dulu. Apa kabar generasi Kimi? Karena saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Menangkan anak, selamatkan generasi. Kalau kakak bilang menangkan anak, maka anak-anak bilang selamatkan generasi. Menangkan anak, selamatkan generasi. Menangkan anak, generasi itu penting sekali. Buat gereja, buat masa depan bangsa dan negara, buat keluarga yang paling penting. Ketika anak-anak berhasil, orang tua juga akan bangga melihat anak-anaknya. Kita akan menyanyi, semua jangan tegang ya. Kita akan masuk ke pujian. Apa kabar? Kalau tadi kakak tahu kita tiba di sini mungkin dari teman ke teman mungkin kita tidak baku salam, mungkin kita tidak baku tanya nama, tapi kita satu organisasi, satu gereja, yaitu gereja Kimi. Tapi kita tidak baku kenal karena beda klasis. Kita menyanyi apa kabar satu-satu dulu. Ayo semua semangat ya. Goyang
pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Allah saudara dan saudariku. Hari ini ku rasa bahagia.
hari ini bisa merayakan hari anak Kimi yang ke-7 itu semua karena Tuhan, bukan karena kebetulan. Masih berdiri, kita akan masuk dengan pujian penyembahan. Ku beri kemuliaan, hormat. Bapa di surga, kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Karena hari ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan. Kami anak-anak Kimi, Gereja Kemah Injil Kimi di tanah Papua menaikkan puji syukur, hormat kami kepadamu ya Tuhan. Dalam hari ulang tahun yang ke-7 tahun anak Kimi di tanah Papua. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah lemas, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Dan hari ini juga kami akan diberkati oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau sudah siapkan untuk membagikan berkat. Semua anak-anak Tuhan berikan kesabaran dan bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai terakhir. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Karena tanpa Engkau memimpin ibadah ini, tidak akan ada hasilnya. Kami percaya Engkau ada di sini. Kau menyertai ibadah ini.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami, hamba-hambamu yang melayani di altar-Mu ini ya Tuhan. Tuhan memberkati dari MC sampai dengan pendoa-pendoa dan para pelayan yang lain. Tuhan memberkati ibadah hari ulang tahun yang ke-7 tahun anak Kimi Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua. Di koordinator Mamta ini kami buka di dalam nama Allah Bapa. Kami berdoa juga di dalam nama Yesus Kristus dan juga di dalam kuasa dan pimpinan Allah Roh Kudus. Kami buka dan habiskan ibadah ini. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Semua anak-anak dipersilakan duduk kembali sama guru-guru sekolah. Kita akan mendengarkan pujian kesaksian dari Komisi Par Anak dan Remaja Zaitun Kota Jayapura, sekaligus dengan puisi tentang generasi Kimi. Kepada anak-anak Zaitun, kita sambut mereka dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Anak-anak Zaitun,
kami harus pergi? Kemanakah kami harus melangkah? Kapankah badai ini akan berakhir? Kapankah badai ini akan berlalu? Kapan Tuhan? Oh Tuhan, dengarlah rintihan kami ini. Dengarlah rintihan anak negeri ini Tuhan. Dengarlah rintihan isi hati kami. Hai generasi Kimi, hai generasi Papua, generasi penentu masa depan, generasi yang diberkati Allah. Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah generasi ini. Inilah seruan kami anak-anak Kimi Papua. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Semua anak Kimi menyanyi sama-sama. Api amarahmu bawa serta badai ini pergi berlalu bersama hari ini. Sekali lagi show ya Tuhan. Akhir daripada lagu ini Bapak Pendeta laguan bisa doa syukur. Ya Tuhanku, sama-sama dengan anak Kimi kita bersama-sama menyanyi. Kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari di kami lalui dengan kala badai hati ini. Mana kami harus pergi? Kami sebut namamu Tuhan. Dengarlah rintihan anak negeri. Sementara di tempat ini ada guru-guru sekolah minggu. Kalau ada guru-guru sekolah minggu, mari bangkit berdiri. Kita mendoakan anak-anak kita, mari. Anak-anak yang mau didoakan oleh Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Lagon bisa bersilakan maju. Para hamba-hamba Tuhan, mari berdiri. Kita doakan anak-anak kami. Semua kita berdiri, kita mau didoakan. Anak-anak mau didoakan. Menghadap ke sini. Dan sebelum didoakan, anak sekolah minggu akan berbicara mewakili anak sekolah minggu. Apa yang mereka mau untuk kita orang tua, gereja, untuk lakukan kepada mereka.
sekolah minggu silakan. Yang mewakili anak sekolah minggu, anak Katrindo, untuk menyampaikan isi hati daripada anak generasi Kimi. Perwakilan Saya sangat sedih dan kecewa melihat teman-teman saya yang tidak beraktivitas dengan baik, tidak bersekolah, bahkan tidak bersekolah minggu dengan baik. Mereka dibunuh, mereka dibantai, mereka disiksa, dan mereka diculik. Rumah mereka dibakar sampai mereka dikejar di tengah hutan. Akhirnya mereka mengungsi ke hutan. Di tanah Papua ini saya sebutkan beberapa daerah yang dikejar, dibunuh, dibantai, dan disiksa. Di daerah Panyai, di daerah Sorong, di daerah Duga, dan di daerah lainnya yang ada di tanah Papua ini. Mari kita bersama berdoa untuk mereka agar mereka bisa beraktivitas dengan baik, bersekolah dengan baik, bahkan bersekolah minggu dengan baik. terima kasih, tepuk tangan buat anak Katrindo. Silakan. Yang berikut dari orang tua. Seluruh cita-cita dari generasi penerus gereja Kimi di tanah Papua ada di dalam tangan Allah, ada di dalam tangan Yesus, ada di dalam tangan Roh Kudus, dan ada di dalam tangan doa orang tua. Kami orang tua siap kawal dari belakang. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Baik anak-anak dan Bapak Ibu pengurus sinode dan klasis, koordinator MAMTA, kita sama-sama mendoakan anak-anak kita, anak-anak generasi gereja Kimi, anak-anak generasi bangsa Papua, sehingga mereka ini diberkati oleh Tuhan seperti janji Tuhan. Mereka ini adalah ciptaan Allah sendiri menurut gambar dan rupa, dan Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan telah memberkati kedua laki-laki dengan perempuan di Taman Eden, sehingga Allah berfirman kepada mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Dalam Keluaran pasal 1 juga katakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terhitung atau tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dahsyat, berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bapa, hari ini di kota Jayapura pada tanggal 19 bulan Oktober tahun 2022, anak-anak gereja Kimi di tanah Papua telah berkumpul di tempat ini, datang sujud menyembah kepada Tuhan. Di tempat ini adalah tempat pusat pelayanan gereja Kimi di tanah Papua. Bapa, kami hamba-hambamu ada di depan anak-anak kami, cucu kami. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mereka adalah ciptaan Engkau menurut gambar dan rupamu sendiri. Kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah janji kepada kami, atau Engkau berfirman kepada kami, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tuhan, kami percaya firman itu, sehingga jumlah anak-anak kami akan mempenuhi bumi ini. Tetapi Tuhan, kami menghadapi banyak gejolak, banyak masalah, banyak tantangan, banyak godaan-godaan, banyak hal-hal yang membuat kami tidak berdaya, membuat kami tidak bisa bertahan. Tapi kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini di hadapan Tuhan dalam ulang tahun yang ke-7, Hari Anak Kimi, Gereja Kemah Injil Kimi di Tanah Papua, kami datang ke hadapan Tuhan, menyerahkan diri kami, anak-anak kami. Kami minta Tuhan, Engkau berkati kami seperti janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena anak-anak ini pada akhirnya akan menjadi berkat. Pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang penting. Pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang pemimpin-pemimpin di dalam gereja maupun di pemerintahan. Mereka akan menjadi pilot, mereka akan menjadi guru, mereka akan menjadi gubernur, mereka akan menjadi bupati, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka ini juga akan menjadi ketua sinode, mereka akan menjadi ketua klasis, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam jemaat. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, curahkan berkat di atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam kehidupan kami, diri kami, ada sesuatu yang Tuhan taruh atau kuasa yang Tuhan taruh. Biarlah itu terus berkarya. Terima kasih Bapa. Dan segala godaan tantangan Tuhan singkirkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami di kota ini, kami masih bisa enak sekolah, kami masih bisa hidup aman, kami masih bisa bersekolah baik. Tetapi ada teman-teman kami yang tidak sekolah, mereka pengungsi, mereka ada di mana-mana Tuhan, mereka lari di hutan. Kami berdoa menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan. Yaitu daerah Intang Jaya, di Ilaga, juga daerah Timika, daerah Duga, bawa ke dalam tangan-Mu daerah Suru-Suru. Oh Tuhan, Tembagapura, atau ada beberapa tempat Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, lindungi anak-anak gereja di mana-mana ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biarlah anak-anak ini menjadi biji mata Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Karena anak-anak kami sedang menghadapi dengan segala persoalan, yaitu miras, persoalan aibon, persoalan segala cara yang menghancurkan anak-anak kami. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Anak-anak kami sedang menghadapi yaitu segala cara yang menghancurkan karakter hidup mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bawa dalam tangan-Mu. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Bapa, segala cara yang membunuh kami, kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, kasihani kami. Engkau kasihani kami. Kami berseru kepada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan generasi anak-anak ini. Pemuda kami, remaja kami, juga anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak maja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua. Tuhan, kami semua bertanggung jawab untuk anak-anak harus bawa ke gereja. Kami pemimpin-pemimpin gereja juga harus melihat anak-anak dalam pengasuh-pengasuh. Sehingga semua ini ditopang, semua bisa berjalan. Oh Tuhan, terima kasih. Ampuni kami orang tua yang tidak pernah kami bawa anak-anak kami ke gereja, ke sekolah minggu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menyatakan bahwa kami siap mendukung anak-anak, siap untuk membawa anak-anak kepada Tuhan.
kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga gereja siap untuk membina anak-anak. Tetapi Tuhan, kami tidak luput kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami bawa semua dalam tangan-Mu. Semua kekurangan, kelemahan kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan, datang memberkati kami. Terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati gembala, berkati majelis, berkati para pemimpin tingkat klasis, berkati pemimpin sinode, sehingga semua kami bertanggung jawab untuk melihat anak-anak kami mulai dari rumah, di sekolah minggu, di gereja, di klasis. Bapak, terima kasih. Ini doa kami, Bapak. Banyak hal yang kami mau minta, tapi Tuhan mengetahui kehadiran kami di sini. Hari ini kami menyatakan diri, kami siap untuk mengikuti Engkau. Kami siap untuk menjadi alat Tuhan. Kami siap untuk menjadi pemimpin masa depan. Kami siap untuk menjadi penentu masa depan di Papua ini. Terima kasih Tuhan. Itu sikap kami, pernyataan kami. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Engkau lindungi kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan bersama kami. Kami tidak sendirian. Ada janji Tuhan, janji kekal. Engkau menyertai. Seperti kau janji kepada Abraham. Anak cucumu akan memberkati. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Tuhan berkati gereja Kimi. Tuhan memberkati anak-anak generasi. Pemuda-pemudi sekolah minggu. Atau anak laki-laki perempuan. Dalam nama Yesus, kandungan Bapak Ibu pun Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Lagoan dan para hamba-hamba Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kami akan masuk dengan firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan sebuah lagu yang menyatakan tanda-tanda telah nyata.
Kita berdoa, kami bersyukur kepada Engkau karena hari ini hari yang istimewa buat kami, anak-anak remaja Kimi di tanah Papua. Kami saat ini siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus kerja di setiap hati kami dan buat kami mengerti. Akhirnya Tuhan berkati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Iya, hari ini hari yang luar biasa. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Hari ini di Kota Jayapura, secara koordinator Mamta, anak Kimi merayakan Hari Anak Kimi yang ke-7. Hari ini di hadapan Tuhan, di alam, semua tahu bahwa hari ini orang anak-anak Kimi sedang memperjuangkan hak hidup mereka. Amin. Tadi dan hari ini juga tadi hamba Tuhan sudah berdoa. Orang tua bilang, kami siap untuk urus kamu anak-anak. Gereja bilang, kami juga Tuhan minta ampun. Karena selama ini mungkin kami juga tidak urus anak yang baik. Hari kami mau urus anak. Dan tadi anak-anak menyanyi begini, badai ini terlalu besar. Ya Bapa surgawi padamkan api. Itu badai yang kita dapat toh. Kita alami hari ini ada masalah-masalah. Tadi anak kecil tuh bilang, tolong kami punya teman-teman yang ada di pengungsian-pengungsian itu. Hamba Tuhan sudah berdoa. Hamba Tuhan berdoa supaya anak-anak Kimi bisa menghadapi badai itu. Bisa atau tidak ini? Halo? Bisa hadapi badai? Pasti bisa. Katakan saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Ya, kita punya subtema anak istimewa di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan dengar cerita saya istimewa. Katakan saya istimewa. Saya istimewa. Saya istimewa. Iya, tapi istimewa itu apa ya? Siapa yang tahu? Bisa tolong saya. Istimewa itu seperti apa? Hah? Spesial. Oke, terima kasih. Satu lagi. Istimewa? Berharga. Siapa lagi? Halo? Luar biasa. Istimewa? Ayo, pasti tahu tapi mungkin ada yang malu-malu. Ya, penting. Ya, istimewa berarti saya penting. Saya istimewa. Saya hebat. Saya luar biasa. Betulkah? Pengasuh kau bilang saya hebat, saya istimewa, tapi jangan kau hibur-hibur saya. Kau harus buktikan bahwa saya istimewa. Amin. Harus buktikan bahwa saya ini istimewa, saya penting. Orang tua tadi bilang, saya mau urus karena kamu memang istimewa. Gereja bilang, saya mau urus karena kamu istimewa. Waktu sinode di bawah pimpinan Bapak Pendeta Beni Giai, mereka gagas ini semua dengan sinode itu. Harus merayakan Hari Anak Kimi. Karena anak-anak tidak boleh mati. Anak-anak yang akan melanjutkan kehidupan. Karena mereka istimewa. Buktikan bahwa saya istimewa. Yang pertama, kamu memang istimewa. Tadi Pak Pendeta sudah berdoa, kami gambar dan rupa Allah. Coba baca sini. Kenapa istimewa? Saya istimewa karena saya adalah gambar dan rupa Allah. Yakin? Yakin? Tapi ada yang bilang anjing ke. Iya. Jadi saya istimewa karena saya adalah gambar dan rupa Allah. Ini Allah yang menjadikan langit dan bumi besar termasuk kita. Berarti kalau saya istimewa, saya gambar dan rupa Allah, berarti ada kekuatan besar di dalam diri saya. Amin. Kekuatan Tuhan sudah taruh di dalam dirimu. Yakin tidak? Yakin? Katakan, saya gambar dan rupa Allah. Saya gambar dan rupa Allah. Kekuatan besar ada di dalam diri saya. Amin. Jadi yang pertama, saya istimewa karena saya ini gambar dan rupa Allah. Luar biasa Jadi ada yang mau rasis-rasis, enak Kau bilang apa sama saya? Saya ini gambar dan rupa Allah. Amin.
Ada yang bilang, gue macam apa kah? Aduh, kok kurang cantik. Saya gambar dan rupa Allah. Harus katakan itu. Berdiri di depan cermin. Tuhan terima kasih, saya gambar dan rupa Allah. Saya tahu ada kekuatan besar di dalam diri saya. Amin. Tadi Bapak Pendeta bilang kuasai, taklukkan dan kuasai bumi. Kejadian 1:25, 26 dan 28. Taklukkan dan kuasai bumi. Ada kekuatan di dalam dirimu. Harus belajar ya, supaya taklukkan bumi Papua dan kekayaannya. Kau yang olah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saya istimewa karena saya dahsyat dan iya, saya dahsyat dan katakan saya dahsyat, saya ajaib, saya dahsyat, saya ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Terima kasih. Iya, dahsyat itu apa ya? Dahsyat itu seperti apa ini? Luar biasa, hebat toh. Kalau dahsyat itu sepertinya macam banjir besar, dahsyat sekali, begitu, ngeri. Tapi sebenarnya juga, anak sekolah minggu kimi dong hebat sampai dong bisa bongkar free tambang itu. Itu seperti begitu. Anak ini hebat sampai, dia bisa bawa pesawat sudah. Pesawat tempur kah itu. Orang sampai heran-heran, itu dahsyat Bisa? Yakin? Kamu orang-orang dahsyat dan hebat, ajaib. Pastikan itu. Katakan saya dahsyat dan ajaib. Saya dahsyat dan ajaib. Luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi bukan biasa-biasa saja kamu ada di sini. Tuhan jadikan kamu tuh untuk sesuatu yang luar biasa. Tanah Papua ini kaya. Kamu yang harus bongkar ini. Kamu sendiri yang harus kelola. Harus belajar ya. Kamu ini dahsyat. Ada kekuatan besar di dalam dirimu. Hargai orang tua, hormati orang tua. Nanti kamu bisa lihat itu. Bahwa betul, saya istimewa. Kamu memang istimewa. Iya. Ada yang tahu lagu itu toh? Selalu ada di mana-mana. Sekolah minggu Bethesda AB ya, tahu nyanyi itu. Yang ketiga, saya istimewa karena rancangan Tuhan adalah damai, sejahtera, hari depan penuh harapan. Tepuk tangan. Tadi semua menyanyi bilang, kemana kami harus pergi? Ada harapan. Amin. Itu sebabnya hari ini kita ada di sini dan semua sudah berjanji di sini. Gereja dan juga orang tua, semua bawa anak. Kita mau janji bahwa kami mau bawa kami anak-anak lagi supaya rancangan Tuhan. Rancangan itu apa dulu? Apa itu rancangan? Rencana tuh, Tuhan punya rencana, Tuhan punya agenda untuk kita. Oh, saya punya agenda ini, anak kimi yang ada di jemaat Zaitun harus jadi itu duduk di bank yang sebelah kayak itu. Ada yang duduk di bank, pimpin bank itu, di Rut di sebelah Bank Papua, Bank Indonesia itu. Oh, ini anak kimi yang ada di jemaat mana lagi? Bethlehem. Ya, mungkin ada di bagian itu, gubernur. Ada juga yang bupati. Harus, ini dia sudah agendakan. Bisa terjadi kalau kita belajar. Percaya Yesus, belajar. Tuhan tidak pernah rancang kau jahat. Yang bikin jahat tuh manusia-manusia ini. Ada badai-badai besar. Kau harus bilang, Tuhan, saya ini gambar dan rupa Engkau. Saya ini dahsyat dan ajaib. Saya ini ada dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Tolong saya untuk saya bisa hormati saya orang tua. Tolong saya untuk saya mau belajar dengan giat. Tolong saya untuk saya juga bisa jaga diri saya. Dan nanti kamu lihat bahwa memang kamu istimewa. Tepuk tangan karena kamu memang istimewa. Ya, hari ini kita semua istimewa. Anak-anak kimi istimewa. Amin. 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 Katakan bahwa saya gambar dan rupa Allah.
Saya gambar dan rupa Allah. Saya dahsyat dan ajaib. Saya dahsyat dan ajaib. Saya ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kamu memang istimewa. Selalu ada di mana-mana. Cantik, dinamis, suka melayani. Pintar, jenius, dan ceria. Anak Kimi istimewa. Untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu. Dia jamin masa depanmu. Ya, kita nanti saja lain kali karena kita punya waktu. Dan itu cerita untuk kita. Kita sudah tadi dengar keluhan. Kami mau kemana? Kami tidak tahu kemana kami akan pergi. Karena badai itu dia besar. Ketika anak-anak menyanyi, orang tua gereja sepakat mau urus dan sudah bicara dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan, Yesus bilang begini, kamu memang ada di tengah badai, tapi saya mau kasih tahu kamu adalah anak-anak istimewa. Kamu adalah gambar dan rupa saya. Ada kekuatan di dalam diri kamu. Saya sudah kasih. Kamu harus pakai itu. Kamu harus belajar. Capai itu dan kamu akan lewati badai-badai itu. Siap? Siap pemimpin-pemimpin negeri? Siap? Siap? Firman Tuhan sampai di sini, pulang dan pastikan saya gambar dan rupa Allah. Tidak usah jelekan yang lain, teman-teman. Semua kita gambar dan rupa Allah. Pastikan bahwa katakan Tuhan, saya dahsyat. Saya ini bukan lahir biasa-biasa. Tuhan kasih kekuatan besar. Saya bisa meraih saya punya cita-cita. Saya ada dalam rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Kami sudah dengar firman Tuhan, Roh Kudus terus bekerja, membuat kami mengerti. Dan khusus anak-anak ini, yakinkan mereka bahwa mereka adalah anak-anak istimewa. Puji Tuhan, mereka orang-orang pemimpin negeri ini. Mereka akan menjaga negeri ini. Mereka akan jaga tanah ini. Siapapun dia, laki-laki perempuan, mungkin anak biasa-biasa saja, orang tua biasa, tapi hari ini firman Tuhan sudah menjawab mereka. Roh Kudus kasih tahu, yakinkan mereka terus. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman ini. Amin. Kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Departemen Anak dan Remaja yang sudah membagikan berkat. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Banyak berkat yang Tuhan memberikan kepada kami. Dan kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyanyi di dalam Kemenangan Iman nomor 234. Dilanjutkan dengan Kemenangan Iman 209. Bila tofan keras melanda hidupmu. Tofan keras melanda hidupmu, bila lagunya sudah disiapkan di lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, tapi saya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Kami akan masuk dengan lagu persembahan sekaligus dengan lagu penutup dalam pujian penyembahan yang menyatakan satukan kami. Saya minta dengan kasih semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru, bahkan para hamba Tuhan orang tua dipersilakan berdiri. Akhir daripada lagu ini, Bapak Pendeta Meni, Yogi, STH, MTH dipersilakan. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Takkan satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Jadikan satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendakmu jadi rupanya. Jadikan kami sehat sepikir. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendakmu jadi rupanya. Takkan rahmat-Mu jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Kingmi yang ke-7 di Koordinator Parmamta, Klasis Kota Jayapura, Klasis Jayapura dan Kerom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami hanya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat penyertaian dari persiapan-persiapan hingga sampai puncak perayaan. Dalam waktu yang singkat Tuhan sudah beracara, sehingga biarlah perayaan Koordinator Parmamta hari ini dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Jawablah semua doa-doa kami dan pergumulan kami.
Angkatlah semua yang tidak betul dari kehidupan kami. Hamba mohon berkat-Mu untuk keberpulangan kami ke rumah masing-masing. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru yang akan menuju ke Kerom, yang akan menuju ke Jayapura, dan yang tinggal di kota Jayapura. Ke dalam tangan kuasa berkat perlindungan-Mu, kami tiba di rumah dalam keadaan yang selamat. Berkatilah kami semua yang hadir, kekuatan ekstra menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa kami adalah anak yang istimewa. Kami pulang dengan sebuah transformasi baru, menatap hari depan yang penuh dengan harapan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Bapa Sorgawi, anugerah di dalam Kristus Yesus Putra Paskah, pokok kebangkitan dan hidup, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hingga sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Tepuk tangan yang keras. Luar biasa. Dan kami akan mendengarkan sambutan yang pertama dari Ketua Departemen Par Anak dan Remaja kepada Ibu Angganeta Sobuber. Kami persilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat Hari Anak Kimi. Orang-orang hebat, orang-orang istimewa, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum saya berbicara, saya undang Ketua Panitia datang. Karena acara ini bisa berlangsung karena ada panitia. Ada orang-orang yang bekerja. Sehingga kita semua ada di sini. Mari Pak Pendeta Meni Yogi. Silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu Ketua Departemen. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh merayakan Hari Anak Kingmi di tanah Papua. Hari ini sangat istimewa, punya makna sejarah kenapa Hari Anak itu bisa lahir, dan itu akan disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Pendeta Dr. Beni Giai, supaya kita mengetahui kenapa ini bisa ada, dan itu menjadi bahan doa kita ke depan. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih untuk Ibu Ketua Departemen yang dalam waktu singkat memberikan kepercayaan untuk bagaimana bisa kumpul anak-anak. Kita tertunda kurang lebih hampir 3 minggu karena orang-orang tua terkasih kita melaksanakan rapat kerja sinode, dan dalam waktu yang singkat ini anak-anak bisa kumpul dari klasis Kerom, klasis Jayapura, klasis Kabupaten Jayapura, dan juga klasis Kota Jayapura. Dan terima kasih untuk semua guru-guru, lebih khusus ketua-ketua biro, ketua biro Kabupaten Jayapura ada, ya ibu terkasih ada. Luar biasa, puji Tuhan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Ketua Biro Klasis Kerom, Ketua Biro Klasis Kerom ada? Guru-guru ada yang mewakili? Anak-anak sekolah minggu ada? Ini ada di sebelah ya, dong, tidak angkat tangan. Luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan guru-guru walaupun dalam waktu yang singkat.
surat bisa disampaikan dan guru-guru bisa respon dengan baik. Khusus kepada Biro Par Klasis Kota Jayapura, Komisi Par Saitun ada? Ya, ketua komisi dan semua yang sudah bergerak, mereka gereja di atas lantai 3 sini, dan semua ini mereka yang siapkan. Tepuk tangan untuk mereka. Kita yang lain kita datang, mereka bilang, Bapak kita siap, kita kerja. Luar biasa. Puji Tuhan, Saitun, apa yang saudara-saudara sudah siapkan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Ibu Departemen yang hari ini ada bersama dengan kita di Kota Jayapura. Beliau sampaikan ada retreat akbar pelayanan perempuan di Kabupaten Dogiai. Tetapi beliau pilih anak-anak. Dan beliau ada bersama dengan kita. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Ya, kita semua berdoa tahun depan kita akan mempersiapkannya lebih awal. 3 biro akan duduk bersama-sama atau 4 biro dari Klasis Sarmi juga. Sehingga itu bisa disiapkan lebih baik lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kehadiran orang-orang tua terkasih kita. Bapak Koordinator Mamta. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Bapak mantan sinode kita, Bapak Pendeta Dr. Beni Giai, Bapak Wakil Ketua Sinode, Bapak Pendeta Yahya Lagoan ada bersama dengan kita. Ini orang-orang tua kita. Nanti selanjutnya kita yang ada di bawah ini yang nanti ganti bapak-bapak dorang. Amin. Karena itu ada yang harus berdoa masuk sekolah tinggi teologi. Ada yang berdoa harus jadi Ada? Oh, ada yang sugeleng, siap. Sudah kok pendeta. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya kembalikan. Shalom. Terima kasih untuk Ketua Panitia. Baik, saya menyampaikan hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada moderator Dewan Gereja Papua, Pendeta Beni Giai, dan juga mewakili Sinode Bapak Pendeta Yahya Lagoan. Hormat saya juga untuk Bapak Koordinator Mamta, Bapak Andris Monim, Pendeta. Saya juga menyampaikan hormat terima kasih di Badan Klasis Kota Jayapura. Ada Ketua Sekretaris Klasis yang bisa bersama-sama dan para hamba Tuhan, para orang tua. Hormat terima kasih bisa datang bersama-sama dengan anak-anak. Dan juga hormat yang setinggi-tingginya untuk para pengasuh yang setia untuk terus menolong, mengajar, mendidik anak-anak sekolah minggu. Dan saya sampaikan rasa syukur, bangga saya kepada anak-anak dan remaja par di koordinator Mamta di Tanah Tabi ini. Selamat sore untuk kita semua. Hari ini kita semua ada di sini, mewakili walaupun ada juga yang belum datang. Tapi ini catatan sejarah untuk kita di Jayapura bahwa hari ini kita semua ada di tempat ini di halaman kantor Sinode Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, dan kita sedang melakukan satu kegiatan besar. Kita sudah long march dan juga kita ibadah pada Hari Anak Kingmi. Anak-anak yang kami banggakan dan Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, langit ini dia sudah menyaksikan bahwa kita sedang bawa anak-anak untuk mau lebih baik lagi. Kita mau supaya anak-anak
ke depan bisa mencapai cita-cita. Mereka akan jadi orang-orang yang cerdas, juara. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri dan juga gereja kita. Dan mereka akan jaga tanah kita ini. Anak-anak, tanah ini Tuhan jadikan untuk kita. Kita semua tahu bahwa Tuhan jadikan kita manusia setelah Dia jadikan alam ini, Dia jadikan manusia. Setelah Dia jadikan tanah ini, Dia jadikan kita semua suku yang ada di tanah Papua tinggal di tempat itu, dan engkau berkarya di situ. Dan Dia lengkapi kita dengan kekuatan besar yang tadi kita dengar firman Tuhan. Kita yang akan jaga. Kita bukan ada dihadirkan untuk dimusnahkan. Anak-anak dengar, kamu ada untuk jaga tempat ini. Walaupun hari ini ada tantangan besar, tapi sebenarnya Tuhan bilang kita ada, engkau ada untuk jaga negeri ini sampai Dia datang dan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Amin. Siap jaga? Amin. Jadi saya mengimbau kepada Bapak Ibu, orang tua yang tadi sudah datang membawa anak dan juga sudah diwakili oleh satu orang tua mau siap untuk jaga anak bersama dengan gereja, siap untuk mengurus anak. Biarlah komitmen hari ini orang tua bersama gereja, mari lebih lagi memberi perhatian kepada anak-anak kita. Memberikan hari-hari kita, waktu kita kepada anak-anak kita. Sehingga mereka bisa meraih cita-cita. Karena mereka adalah orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin besar negeri Papua ini. Tidak ada yang saya bisa sampaikan lebih dari itu. Tapi hari ini, saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada penggagas sinode lalu, yaitu di bawah kepemimpinan Pendeta Beni Giai, yang menggagas bahwa hari ini 19 Oktober dirayakan sebagai Hari Anak Kimi. Kita tepuk tangan karena Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat kepada pengurus sinode yang lalu untuk menetapkan hari ini 19 Oktober sebagai Hari Anak Kimi. Sinode tetapkan ini supaya anak-anak dijaga. Jangan ada yang mati. Jangan ada yang terlantar. Jangan ada yang hidup di jalan-jalan. Jangan ada yang merusak dirinya. Karena kita semua ini istimewa seperti firman Tuhan tadi. Kita harus jaga diri, capai kita punya cita-cita. Tuhan rancang kita untuk hari depan yang penuh harapan. Terima kasih untuk moderator Dewan Gereja Papua dan bersama pengurus lama yang sudah Tuhan kasih hikmat. Dan kita hari ini mewakili anak dan remaja di tanah Papua untuk menuntut hak hidup kita. Hari ini di Nabire mereka rayakan dalam bentuk ibadah di gedung gereja, dan begitu juga di Paniai, di Enarotali. Tapi di Timika mereka sudah kampanye hak-hak itu dari pagi. Dan juga di Deyai dari pagi mereka juga sudah kampanyekan anak-anak itu. Mereka jalan. Dan hari ini pasti ada hal-hal besar yang Tuhan akan buat untuk menolong anak-anak. Amin. Kesempatan ini juga saya juga mau sampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia yang sudah bersama-sama dengan Ketua-Ketua Biro dan guru-guru sekolah minggu. Ibu Damaris walaupun jauh di Sentani setia datang untuk bersama dengan guru-guru yang lain. Dan juga Kerom juga ada satu hari bisa bersama dengan kami. Biarlah semangat itu terus ada. Ke depan lebih lagi supaya kita bisa melihat bahwa benar anak-anak ini dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk kita semua yang sudah datang bersama-sama dengan anak. Ini tanda bahwa kita mau menolong anak-anak kita lebih lagi ke depan untuk lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih untuk Jemaat Zaitun, Ibu Kristina dan teman-teman yang sudah siapkan acara ini dan pemain musik yang sudah ada. Dan dengan hormat saya mengundang kepada Ketua Moderator Dewan Gereja Papua untuk menyampaikan sambutan dan bisa bercerita kepada kami kenapa sampai ada Hari Anak Kimi 19 Oktober. Terima kasih. Biar Bapak di situ saja.
Pak Ketua Kalasus Kota dan Ketua Panitia yang saya hormati, Ibu Departemen Anak dan Remaja, para gembala, para guru sekolah minggu, pembina, dan semua yang hadir yang saya hormati. Dan saya kira ini saya yang paling berbahagia ini. Hari ini kita khusus memberi kesempatan kepada anak-anak. Ya itu saya kira beri kepada dorang. Itu saya. Sudah berjalan 7 tahun ya. Jadi ke depan nanti lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini belum selesai. Kita lanjuti ini, sama anak-anak ini itu pintar-pintar. Jadi nanti dengan STT barangkali, dengan Sinode kami akan bikin satu program ini membaca. Apa? Anak-anak ini membaca begitu. Ini kita supaya anak-anak ini bisa baca cerita-cerita orang Papua di sini. Anak-anak ini juga bisa baca cerita-cerita lain dari dunia. Nah, kamu punya zaman sudah beda dengan kami punya zaman. Jadi kamu harus mulai mengerti orang lain punya budaya juga. Harus mengerti budaya sendiri. Yang ketiga, saya minta bahan-bahan yang tadi ini jangan buang. Bikin buku. Tadi saya sudah, Pak Wakil Ketua sudah kasih saya cita-cita tadi. Ini kita mau kasih tahu ke Sinode, ke STT, ke Kalasis, ke jemaat-jemaat, ke kau punya orang tua. Anak ini punya taruh di depan kita orang, jadi orang dukung begitu. Tapi dengan cara tulis, dan saya harap anak-anak ini ke depan menjadi anak-anak yang bisa membaca. Dan dengan begitu kita harap anak-anak kita bisa bersaing dengan anak-anak dari gereja lain, agama lain dan budaya lain. Tidak jadi bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Filipi 2 ayat 15. Anak ini bisa bercahaya di tengah-tengah seperti bintang di tengah-tengah kegelapan. Itu kalau kita Sinode, Kalasis, jemaat, guru-guru sekolah minggu, orang tua, badan pengurus jemaat, kita semua ambil keputusan untuk ambil doa-doa tadi, tidak hanya doa tapi dengan tindakan, kasih besar dorang, siapkan dorang kebutuhan dan lain-lain. Tadi terima kasih kepada ya Sinode hari ini, kepada Pak Koordinator, Mamta, luar biasa, Ibu Departemen, Pak Kalasis, Ketua Panitia juga. Jadi ini kami katakan bahwa anak-anak kami ini ada di depan. Apa? Anak-anak yang sudah bikin cita-cita, komitmen hari ini, ada di depan kita orang hari ini, ada di depan Tuhan punya wajah hari ini. Kita mesti dorong supaya mereka menjadi generasi yang bisa bersaing dengan anak-anak dari gereja lain, agama lain, suku lain, budaya lain. Amin. Tuhan berkati kita semua. Anak-anak sekolah minggu, lambaikan tangan ke kamera di atas.